Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman kajian seru pada desain. Jadi ini merupakan video saya yang biasa saya lakukan apabila saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang mana itu di luar dari mata kuliah ini, dan mungkin juga akan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman yang lain melalui tips tipis-tipis. Oke, karena nggak ngajar jadi santai ya, tapi belakangnya sama aja, Universitas Sunda Prasta. Oke, terkait di grup kita sudah bahas dan kemudian ada 4 pertanyaan besar yang akhirnya saya kelompokkan tentang tugas, tentang bagaimana kenapa kita harus mengkaji. Itu pertanyaan filsafat sebenarnya. Kenapa disebut sebagai pertanyaan filsafat? Karena pertanyaan itu sama halnya dengan bagaimana mencari sesuatu yang benar pada dunia. Jadi ini saya contohkan di laptop kalian di YouTube ini, itu ada pohon tumbang. Coba bayangkan pohon tumbang ini apabila ada di tengah hutan, gitu kan. Tidak ada orang tahu, tidak ada manusia yang tahu, kemudian dia tumbang gitu aja, gitu kan. Sehingga kita nggak ngerti. Dan suatu ketika satu orang dari manusia itu datang ke hutan dan menemukan pohon tumbang, maka informasi pohon tumbang ini menyebar. Gitu. Artinya gini, pengetahuan itu akan bisa diketahui apabila manusia ingin mengetahui atau bertemu dengan manusia dan manusia menginterpretasinya menjadi sebuah pengetahuan dan disebarkan kepada banyak orang, dikasih tahu, oh ternyata ada pohon tumbang di tengah hutan gitu kan. Tapi kalau manusia nggak masuk, nggak akan ada, karena sesungguhnya semua pengetahuan yang kita tahu itu merupakan kolektif dari manusia yang sudah mengetahui sebelumnya. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu, orang lain tahu, sama-sama tahu gitu kan, paham bahwa oh akan seperti ini gitu kan, maka kita akhirnya tahu oh ternyata ada pohon tumbang gitu. Nah, pohon tumbang ini itu setiap orang itu akan menginterpretasikan beda-beda. Itu yang jadi masalah. Ketika kita bisa mengukur kepastiannya, seberapa cepat pohonnya tumbang, kemudian seberapa jauh dia tumbangnya, itu merupakan penelitian yang disepakati, bisa dilihat nyata, kemudian juga orang-orang bisa, oh ini tuh tumbangnya sebesar ini loh, yang tumbang itu sebesar ini, sejauh ini gitu. Nah, itulah pohon tumbang gitu. Orang lain tahu objektivitas itu terbentuk di situ. Pemahaman antara satu orang ini tahu bahwa oh mereka bertiga ini lihat pohon tumbang. Itulah yang dinamakan objektivitas. Kebenaran yang muncul adalah oh pohonnya tumbang. Tiga orang ini tahu. Nah, biasanya ketika bisa diukur, kemudian orang lain sepakat dengan hal-hal ini, itulah yang dinamakan sebagai pengetahuan bersama. Gitu. Pengetahuan itu jadi pengetahuan yang easy untuk dilihat, bahwa kita juga melihat, kita menyaksikan. Permasalahannya adalah ketika ada satu orang ini, salah satu dari orang ini itu netra atau buta. Gimana melihatnya gitu kan? Nah, ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena interpretasi dari orang ini ketika melihat akankah sama dengan orang yang ini ketika melihat dia untuk menginformasikan kepada yang buta. Mungkin saja sama ketika ngobrolin tentang pohon tumbang. Tapi kalau ngobrolin tentang ideologi Pancasila atau tentang nilai yang harusnya dianut oleh masyarakat, nah itu jadi permasalahan, gitu kan? Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang masih dikonstruksikan, jadi pengetahuan itu dikonstruksikan oleh pikiran-pikiran manusia, itulah disebut sebagai pemikiran konstruktivis, gitu. Nah, perkembangan inilah yang dinamakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dianggap karena kenapa disebut sebagai perkembangan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan itu banyak dari dulu sejak zaman pra Yunani kuno itu sudah ditulis. Ada yang ditulis, ada yang tertulis, ada yang entah jelas nggak ini siapa yang nulis gitu kan. Kemudian ada ketika Yunani kuno di sini itu di uh, 7 sampai 2 sebelum Masehi gitu kan. Ini sebelum Islam Nabi Muhammad SAW itu hadir, Yunani kuno ini
sangat jadi sentral. Sebelumnya ada apa namanya? Ada peradaban Mesir, kemudian ada peradaban besar Bali apa Romawi. Kemudian ada zaman pertengahan. Kenapa disebut sebagai zaman pertengahan? Karena pada zaman pertengahan ini sulit sekali mengidentifikasikan siapa yang menulis, siapa yang memikirkan. Kenapa? Karena ketika zaman pertengahan itu adalah zaman-zaman kalau bisa dibilang itu dark age-nya Eropa. Nah, ini basisnya dari Eropa ya, dari barat gitu kan. Sebenarnya kita pun juga sama gitu. Kita mengalami zaman zaman pertengahan juga gitu. Ketika Jawa tidak lagi muncul pemikir-pemikir seperti yang diskusi nanti di pertemuan ketiga. Itu diceritakan bagaimana Jawa itu tertidur dari kritis, dari cara berpikir kritis gitu. Yang kemudian ditempuh zaman modern, kontemporer, yang mana kontemporer dan politik nasional ini masuk pada zaman namanya zaman postmodern. Oke. Untuk memahami itu semua itu sangat panjang pemahamannya, jadi saya akan berbasis pada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, saya kurang paham Pak sebenarnya kenapa sih harus mengkaji sebuah karya gitu. Nah, kita balik lagi yang urusan pohon tumbang tadi. Kalau sebuah pohon tumbang itu tidak diketahui bagaimana sebabnya, tidak diketahui bagaimana cara terubuhnya, tidak diketahui pula bagaimana dia berakibat apa terhadap alam, maka ketika hal itu terjadi menggejala di tempat yang lain, tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan atau harus memulai dari awal lagi. Macam gini, macam coronavirus gitu kan. Coronavirus kalau tidak diteliti, ya di tempat lain memiliki gejala yang sama, akhirnya mereka harus melakukan penelitian ulang. Gitu. Tidak ada kesepakatan, tidak ada objektivitas yang akhirnya membuat dunia ini semakin gaduh karena tidak sepaham dengan sesuatu itu gitu. Nah, balik lagi ke wilayah kajian tadi. Ya kan pertanyaannya, kenapa sih harus mengkaji sebuah karya gitu? Karya seni itu biasanya memiliki sesuatu gejala yang ada di dalam karya tersebut yang harus dikomunikasikan, yang harus disampaikan kepada khalayak secara umum. Nah, pengetahuan tentang karya seni ini tidak semua orang bisa memahaminya. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa ini penting untuk dikaji? Karena hakikatnya seni itu berbeda dengan ilmu pengetahuan ya. Seni itu setara dengan filsafat, setara dengan agama. Kalau menurut pandangan saya. Jadi kenapa disebut sebagai seni? Karena dia mengekspresikan sesuatu yang tidak diekspresikan oleh filsafat. Karena dia tidak menggunakan metafora-metafora atau bahasa-bahasa. Dia juga tidak berpikir secara metodis. Aneh kan? Tapi dikaji melalui sisi metodisnya, dan kemudian dia juga tidak dipercayai layaknya agama, tapi dia bisa jadi agama. Seni itu bisa jadi agama. Wah, kepercayaan saya ekspresionis gitu, saya orangnya ekspresionis, akhirnya karya-karyanya ekspresionis dan lain sebagainya. Ada banyak lah alasan-alasan, tetapi itu hanyalah pengetahuan gitu. Pada hakikatnya itu semua hanyalah pengetahuan. Kenapa? Karena apabila karya seni itu tidak dikaji, maka dia akan mati bersama sang pencipta seni. Padahal yang seperti yang saya bilang tadi, contohnya seperti coronavirus gitu kan. Kalau coronavirus ini dia tidak diteliti dulu, orang lain atau di bagian wilayah lain itu harus meneliti dari awal lagi, mau berapa puluh tahun kita selesai dengan coronavirus. Padahal itu sudah mematikan 2/3 dunia misalkan. Nah, pentingnya mengkaji di situ. Mengkaji, meneliti, menelaah itu adalah satu linear yang bertujuannya sama, memberikan pengetahuan. Yang tadi kita bayangkan bagaimana kalau pohon tumbang itu nggak diketahui. Gimana kalau pohon tumbang itu juga terjadi di daerah lain, yang mana pohon itu memiliki definisi tersendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sastra puisi juga bisa dikaji? Ya bisa tuh. Semua hal di dunia ini tuh bisa dikaji. Tergantung bagaimana cara kita memandang. Gitu. Kayak tadi ngomongin pohon tumbang tadi, kalau kita memandang dari sisi gravitasi itu akan berbeda dengan sisi ekologi. Ekologi itu bagaimana merawat
ekosistem di alam, kemudian bagaimana nantinya ekosistem itu berlanjut, itu ekologi. Kalau dari sisi geografi, oh ini mengakibatkan perpatahan lempeng A dengan lempeng B misalkan. Nah, itu beda lagi. Sastra puisi pun juga sama. Puisi itu bisa dikaji dari siapa penyairnya. Puisi itu juga bisa dikaji apa isi, makna, intrinsik yang ada di dalamnya. Intrinsiknya seperti apa. Itu bisa dikaji. Puisi itu juga bisa dikaji dari sisi filologis bahasanya. Juga bisa dikaji dari sisi masa lalunya. Kayak punyanya si siapa namanya? Kajian puisinya si Khairil Anwar. Aku adalah binatang jalang. Nah, itu bisa dikaji. Bisa dikaji dari puisinya, bisa dikaji dari orang yang mengucapkan gitu. Atau ketika dipentaskan, ketika suasana seperti apa dia dipentaskan. Nah, itu bisa dikaji juga. Banyak perspektif atau banyak sudut pandang yang bisa dilihat. Nah, jadi di materi ini teori siapa sih yang harus saya pahami secara utuh atau tekankan dalam mengkaji sebenarnya, atau nanti teori lain disampaikan di pertemuan selanjutnya? Atau semua teori dipakai ya? Nggak boleh satu ya? Lebih baik pakai teori tokoh siapa ya? Apa yang khususkah kalau mengkaji lukisan cara pakai teori tokoh A, kalau mengkaji lukisan B teori C, B pakai teori C, dan boleh random pakai teori tokoh siapapun dalam mengkaji gaya lukisan? Banyak sekali pertanyaannya. Tapi intinya gini, setiap teori itu memiliki term and condition berbeda gitu. Mereka punya cara berpikir yang berbeda, mempunyai asumsi-asumsi dasar. Kayak tadi kita ngomongin pohon tumbang, ya kan? Ngomongin pohon tumbang itu premisnya berangkatnya berbeda. Niatnya apa ya bahasa? Ya itu tadi, niatnya berangkatnya berbeda. Ada yang berniat ketika menghadapi pohon tumbang itu meneliti sudah berapa lama umurnya, tentang biologikalnya, dia dari keluarga apa gitu kan. Ada yang berniat untuk meneliti pohon tumbang itu panjangnya dia, seberapa besar dia dampaknya terhadap lingkungan. Ada lagi yang terkait dengan pohon tumbang, dia ingin meneliti hewan-hewan apa yang hidup di dalamnya gitu. Ekosistem apa yang hidup di dalamnya. Nah, itu pun juga teori-teorinya akan berbeda-beda karena memiliki konsekuensi logis yang berbeda juga gitu. Kayak misalkan kemarin teori menyejarahnya Meyer Shapiro gitu kan. Sudah dikatakan bahwa dasar dari Meyer Shapiro ini adalah dari Max Weber. Max Weber itu salah satu tokoh sosiolog terkenal yang mencetuskan atau yang menuliskan teori-teori secara secara konstruktivis, secara dibangun itu mendefinisikan masyarakat yang sosial itu seperti apa. Nah, itu Max Weber. Kemudian salah satu pemengaruhnya dari Meyer Shapiro ini juga adalah Karl Marx, ya kan, dengan bukunya yang sangat terkenal Das Kapitalis gitu. Nah, itu pun juga memiliki term yang berarti ini dari sisi sosiologis, dari sisi Marxis. Iya, memang dari sudut pandang sosial masyarakat gitu. Itu kan berbeda ketika kita menggunakan teorinya, misalkan teori kapital atau menggunakan teori kritis, teori pendekatannya adalah pendekatan culture studies. Nah, itu beda, asumsinya beda. Maka saran saya ketika kamu mau mengkaji karya, ini juga akan menjawab pertanyaan berikutnya. Kalau kamu mau mengkaji karya, yang pertama yang kamu harus tahu itu bukan teorinya dahulu, tetapi pertanyaan macam apa yang ingin kamu ajukan terhadap karya tersebut. Karena pertanyaan yang kalian ajukan dalam dalam konstruksi tersebut itu akan membedakan teori yang akan digunakan. Nah, kalau dalam bahasa penelitian saya di Jogja itu namanya topiknya itu apa dulu. Rasa penasaran apa yang ingin kalian gali. Kayak tadi ketemu pohon tumbang, rasa penasaran apa yang ingin kalian gali dari pohon tumbang. Nah, itulah yang pentingnya. Apakah boleh random? Enggak boleh juga, karena setiap teori punya term dan condition yang berlaku.
ada dasarnya, nggak bisa asal mencomot, gitu kan. Teori formal itu beda dengan teori yang kemarin, Meyer Shapiro, teori estetika menyejarah. Beda juga nanti yang akan saya sampaikan tentang filsafat. Itu beda termnya. Jangan dicampur. Nah, yang paling penting itu adalah gejalanya, gejala macam apa sih yang ingin kalian tangkap, gitu. Itu yang harus dipertanyakan dulu ke diri sendiri. Gue sebenarnya yang menarik itu apa? Karena gini cuy, ketika menemukan sebuah objek kajian gitu kan, yang menentukan topiknya itu adalah kita. Bisa aja kita dengan yang orang lain itu objek kajiannya sama gitu. Misalkan saya WPAP, ada teman dari Surabaya juga WPAP. Gitu kan? Bukan berarti WPAP itu hilang atau sudah saya hajar habis gitu kan. Enggak. Dia mengkaji dari sisi komunitas, saya mengkaji dari sisi filsafat, fenomenologi. Bagaimana sih cara kerjanya gitu kan? Dari komunitas, dia turun ke lapangan untuk melihat komunitas yang terjadi. Bagaimana perubahan komunitasnya, bagaimana perkembangannya. Kemudian asumsi yang dia gunakan adalah bahwa dengan komunitas, penyebaran seni itu jauh lebih gitu, lebih blast. Saya lupa teorinya siapa. Tapi kalau dari sisi saya, itu masuk ke penciptanya, ke Weda Abdul Rosyidnya. Masuk ke dia dari sisi fenomenologi. Fenomenologi itu adalah membiarkan apa yang tampak pada objek kita. Karena objek saya adalah WPAP, maka saya menelusur akar paling atas. Objek formal saya, ini juga menjawab ke pertanyaan berikutnya. Objek formal saya adalah fenomenologi Dasein dari Weda Abdul Rosyid. Itu merupakan teori atau konsep dari Martin Heidegger tentang being and time. Jadi pertanyaannya Heidegger, asumsi dasarnya Heidegger untuk menjawab sesuatu itu adalah mengapa saya ada? Mengapa bukan ketiadaan? Jadi biarkan yang ada itu nampak gitu. Nah, kalau diaplikasikan di WPAP gimana? Nah, WPAP ini biarkan dia nampak. Nampaknya bagaimana? Kita sebagai peneliti, ya mau nggak mau ngobrol dengan dia supaya nampak yang di belakangnya itu bisa tertampak. Kalau mau diruntut ke atas lagi masih ada Edmund Husserl. Itu menggunakan fenomenologi transendental. Di atasnya lagi ada Hegel, fenomenologi tentang ruh. Yang mana pembahasannya itu, babakannya, itu saling mengkritisi. Nah, itulah fungsi dari ilmu pengetahuan. Saling memberitahu bahwa ini salah. Plato memberitahu bahwa ini salah. Diberitahu oleh berikutnya. Kalau di saya ada Hegel, kemudian berikutnya ada si Edmund Husserl, kemudian berikutnya adalah Martin Heidegger, berikutnya lagi ada Hans Gadamer, dan mereka itu bukan berfokus pada satu pengetahuan saja atau satu topik saja. Permasalahannya mereka itu banyak membahas sesuatu. Kayak ya di Martin Heidegger ini membahasnya ada banyak, nggak cuma sekedar Dasein gitu kan. Dasein itu kata lain dari manusia. Dia tidak mau menggunakan manusia karena sudah terlalu terinterpretasi oleh manusia-manusia yang lain. Di manusia itu ada banyak definisi sehingga dia menggunakan kata Dasein untuk mendefinisikan manusia. Dengan begitu kita bisa mensarikan sebenarnya exactly-nya manusia itu seperti apa. Nah itu contoh gitu kan. WPAP sebagai objek material saya, Weda Abdul Rosyid itu yang saya teliti fokusnya, dan objek formal saya adalah fenomenologi dari WPAP. Fenomena yang muncul macam apa yang dibiarkan terbuka. Akhirnya ketemu apa sih yang ditemukan dalam penelitian saya? Ketemu ternyata masa lalu Weda itu memiliki peran penting dalam pembentukan WPAP-nya. Dia sebagai ilustrator majalah Hai dan bertransformasi dari transformasi dari sebelum WPAP itu foto marak berkotak menuju WPAP. Ketemunya di situ. Dan hari ini kajian saya kalau ditanya objek materialnya apa, objek material saya masih WPAP, belum berubah. Tetapi objek formalnya yang berubah. Objek formal saya itu yang nanti saya akan kasih ke kalian tentang fusi horizon dari Hans Gadamer, yang mana akan bicarakan tentang pengetahuan kita, pengetahuan Weda, pengetahuan komunitas, itu membentuk satu kesatuan yang berfusi, yang unik, yang mampu memberikan pandangan baru tentang WPAP. Itu rencana disertasi, mohon doanya ya. Oke, gitu. Oke, pertanyaan terakhir.
Bertanya terkait dengan tugas, kan di mana Bapak minta mahasiswa untuk membuat 2 judul kajian lalu disusul dengan pengidentifikasian objek. Pertanyaan saya untuk mengidentifikasi objek ini langsung kita jelaskan atau baru bikin judulnya, Pak? Sebisa mungkin bikin judulnya dan identifikasikan. Jadi objek kajian itu bisa kalian identifikasikan secara spesifik gitu. Misalkan kemarin saya nyontohin di apa namanya? Nyontohin di YouTube. Misalkan kalian pengen karya-karyanya siapa? Karyanya misalkan kalau saya sih suka karyanya si siapa namanya, Hedi Dono. Saya suka nih Hedi Dono. Dia merupakan seniman kontemporer hari ini. Gambarnya tuh kayak gini, lukisannya tuh kayak gini. Ini lukisannya Hedi Dono. Asik sih, interpretatif gitu. Ini Hedi Dono. Kemudian ada pelukis lain. Carilah pelukis-pelukis yang kalian suka, yang kalian ya ketika kalian lihat karyanya itu ada mereka bisa bercerita ke kita gitu. Nah, ketika karya itu sudah bercerita ke kita, biasanya kita akan tertarik untuk ke karya-karya yang lain. Ya misalkan karyanya si siapa namanya? Sugeng Tokyo. Sugeng Tokyo. Nah, ini Sugeng Tokyo. Karya-karya Sugeng Tokyo itu merupakan karya kaca dia. Ini. Sadir. Sugeng Tokyo. Wayang beber. Jadi menggunakan tipe wayang beber kayak gini untuk karyanya. Kemudian ada bentuk yang kayak gini. Nah, kayak gini. Ini cat on akrilik. Jadi gambarnya di akrilik dan kemudian dia warna, kemudian jadi. Menarik ini sebenarnya. Menggabungkan tradisi dan kajian dan seni rupa pada tekniknya. Jadi kalian juga bisa mengkaji tekniknya atau mengkaji idenya. Itu kalian bisa pilih tergantung nanti pendekatan yang masing-masing punya konsekuensinya. Nah, itu menjawab yang tadi. Apakah semua teori digunakan? Enggak. Kalian bisa menggunakan sesuai dengan niat dan tujuan kalian mau kayak gimana gitu. Nah, apakah nantinya itu akan berguna berguna atau enggak bergantung kalian. Kalau kalian copos ya akhirnya akan berguna. Tapi kalau kalian memahami secara benar, kalian akan memiliki konstruksi berpikir yang tertata hingga ketika menghadapi kehidupan itu enggak gerusa-gerusu gitu kan. Melihat ini tuh ada nilai-nilai yang masuk ke dalam diri kita. Karena hakikatnya ilmu itu merupakan pengendapan pengalaman yang akhirnya membuat kita lebih bijak terhadap kehidupan yang fana ini gitu kan. Itu arti kata ilmu kan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun cara menurut metode tertentu yang digunakan untuk mengetahui gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Yang kedua, definisi ilmu ada pengetahuan atau kepandaian soal duniawi. Makin banyak pengetahuan, makin rendah hati. Nah, ini benar nih, benar. Ini nggak bohong dia. Definisi ini benar. Yang mana konstruksinya itu konstruksi yang lebih jelas. Nah, teori itu merupakan pendapat, cara, atau aturan melakukan sesuatu gitu. Dasar dari teori ini adalah gejala yang ada di dunia ini. Mau teori apa? Teori es, gitu kan? Dia harus mengamati es dulu bahwa ketika air itu bersuhu 4 derajat, dia akan memiliki berat yang sama dengan massa di dunia ini. Maksudnya 4 derajat air 1 kilo itu sama dengan 1 kilo massa. Massa itu beda dengan berat ya. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa itu seimbang. Jadi kalau kita menggunakan timbangan yang sama seimbang itu dinamakan massanya. Massanya berapa gitu kan. Nanti akan berbeda. Ini pengetahuan fisika dasar. Nah, biasanya kalau sudah diomongkan berat, kalau kita menggunakan timbangan digital, timbangan yang jarum, itu sudah berat namanya, bukan massa lagi. Yang dibutuhkan misalkan kita menggunakan teori massa, menggunakan massa itu, maka itu merupakan pendapat atau cara atau aturan yang sudah berlaku gitu. Itu teori. Dasarnya dia tetap dari pengamatan biasa. Nah, yang kelemahan kita adalah kita tidak banyak memahami banyak teori untuk sesuatu. Kita cenderung teman-teman biasanya di SMA kan dikasih teori, kemudian dikasih soal itu sebenarnya pembelajaran yang membodohkan.
karena hanya terkungkung pada itu saja. Padahal hakikat teori itu hanyalah pendapat gitu, hanyalah cara, hanyalah aturan. Di mana itu bisa saja salah. Makanya ada teori, kemudian dibantah pakai teori lain. Dan kemudian dibantah lagi pakai teori lain, menghasilkan sesuatu yang lain. Ya itulah memang dunia yang seperti itu. Berputar terus, dan terus berkembang. Tidak ada yang benar dalam dunia ini. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiranya untuk menjelaskan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, tugasnya harus diidentifikasikan objeknya, iya, wajib ditulis di blog, kemudian linknya dikirim ke grup. Itu dulu terlalu panjang, nanti kalau obrolannya, kalau perlu ada obrolan yang perlu diperjelas lagi, saya akan memberikan dengan sangat bahagia. Mungkin di next tipis-tipis saya akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana teori itu terbentuk. Wah, itu berat itu. Atau bedanya antara konstruktivis dan positivis gitu. Itu dasar. Yang biasanya orang bilang oh kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Dan juga memang dasarnya berangkatnya dari hal yang berbeda. Itu dulu untuk tips tipis-tipis hari ini. Cukup panjang saya menjelaskan, semoga kalian tidak bosan. Thank you, selamat sore, siang, malam.